Kalau kita baca kitab Ibrani, itu banyak membahas tentang pekerjaan eh, Tuhan Yesus, apa yang dia selesaikan, dan itu banyak membandingkan dengan perjanjian lama. Jadi imam besar di perjanjian lama, kemudian apa yang Yesus kerjakan ketika datang ke muka bumi ini, dia menjadi imam besar yang menuntaskan pelayanan pekerjaannya itu sekali, ya, dikatakan ketika dia sudah tergantung di kayu salib, dan salah satu kalimat yang dia katakan adalah tetelestai, sudah selesai. Nah, kita baca dari ayat 7 ya sampai dengan ayat 11. Sebenarnya lebih bagus kalau bisa baca ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat-ayat selanjutnya, bahkan pasal 4, ya, pasal 5, dan seterusnya. Tapi kita lihat di ayat 7 ini ya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nanti kalau kita baca yang lebih lanjut ya, itu ada diceritakan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ini, ya, bumi dan segala isinya. Kalau kita baca di kitab Kejadian, itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-6 itu dia ciptakan manusia dan semua sudah selesai, ya, dia siapkan. Setelah semuanya beres, dia ciptakan manusia. Lalu dikatakan bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Kemudian masuk hari ke-7, itu hari perhentian. Jadi memang menarik juga ya, manusia itu diciptakan ketika semuanya sudah ready, lalu manusia ditaruh di tempat yang bagus di Taman di Eden, dan dia diberi tugas ya, Adam itu, untuk memberi nama hewan-hewan yang ada. Lalu hari ke-7 Tuhan mengatakan itu hari perhentian. Ya, dari situ ada hukum Sabat. Kalau kita baca di kitab Keluaran mengenai hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat, maka ada perintah untuk menguduskan hari Sabat. Dan sampai hari ini di Israel perintah itu tetap dilakukan. Kalau kita tiba di Israel, lalu itu hari Sabat, maka ada banyak pelayanan yang dilakukan orang-orang Yahudi itu menjadi sangat terbatas, karena sebagian, kalau nggak dikatakan sebagian besar ya, dari mereka itu memang melakukan atau hidup dalam hukum Sabat, ya. Tapi mereka membuat itu menjadi peraturan yang sangat detail ya. Misalnya kalau ada hamba Tuhan yang cerita ya, ada aturan misalnya kalau berjalan maksimum tuh cuma berapa jaraknya ya, mungkin hanya dalam rumah, bahkan sampai mencet lift pun itu dianggap berdosa ya, karena melakukan pekerjaan ya. Jadi banyak hal dirumuskan seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan, pesan yang disampaikan di kitab Ibrani ini adalah soal mendengar ya, mendengar suaranya, dan kemudian memutuskan untuk percaya. Percaya dan mengakibatkan kita itu masuk dalam tempat perhentiannya. Ya. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita percaya pada pekerjaan yang sudah dilakukan Tuhan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kita putuskan untuk percaya hal itu. Nah, setelah kita percaya itu, tentu ada hal-hal yang memang kita perlu lakukan, tapi dasarnya itu dimulai dengan percaya. Tindakan kita itu kita lakukan karena kita percaya, dan itu menyebabkan kita tinggal dalam tempat perhentian ya, dalam rest ya. Itu bukan berarti malas ya, tapi kalau kita kerjakan sesuatu itu kita tahu bahwa itu dalam tuntunannya,
Secara fisik bisa aja kita melakukan bagian-bagian tertentu ya, dan kelihatannya seperti Paulus katakan, aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Tapi dia tambahkan ya, yang mengerjakannya itu adalah bukan aku, tapi kasih karunia Allah ya, anugerahnya yang ada dalam hidupku tuh yang memampukan aku untuk bisa bekerja lebih keras daripada yang lain. Nah, ini seperti gambaran kalau burung raja wali ya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari burung raja wali. Salah satunya adalah ketika ada badai, maka burung raja wali ini tidak sembunyi ya seperti burung-burung yang lainnya, tapi dia menatap badai itu sebagai satu kesempatan untuk dia bisa terbang tinggi dan terbang lebih jauh daripada yang dapat dia lakukan dengan kekuatan sayapnya. Ya, dulu ada lagu yang beberapa lagu sebenarnya diambil tentang burung raja wali, dan salah satu lagu yang saya sangat suka dulu ya, kata-katanya bilang begini, ya, eh, mengendarai badai ya, mengembangkan sayapnya, kemudian mengendarai badai. Jadi rupanya kalau ada badai, sementara burung-burung lain itu sembunyi, Raja Wali itu justru mengembangkan sayapnya, kemudian badai itu akan mendorong dia. Jadi dia tidak masuk dalam badai itu, tapi dia terbang di atasnya, dan badai itu mendorong dia, memberikan satu kekuatan ya, memberikan momentum ya, atau dorongan gitu. Kayak kita kalau misalnya berenang di satu kolam renang ya. Dulu ya di Ancol tuh ada namanya kolam arus ya. Jadi kalau kita berenang di situ, tingginya tuh cuma sampai sekitar dada, ya, dada orang dewasa. Ya, nggak sampai dada, mungkin eh, di atas perut sedikit lah, kira-kira kayak begitu. Nah, kolam itu dibuat bentuknya melingkar ya. Jadi di tengah-tengahnya tuh ada taman, ada berbagai tempat ya, fasilitas untuk playground ya, untuk anak-anak main, duduk-duduk dan sebagainya. Lalu kolam ini dibuat seperti lingkaran tapi meliuk-liuk ya, jadi seperti sungai yang mengitari ya daerah tersebut. Jadi kalau kita di situ, kita cuma pakai pelampung aja ya, pakai pelampung, lalu kita karena pelampung itu jadi ngambang ya, kita bisa, kalau anak-anak ya mungkin pelampungnya itu diikatkan atau ditaruh di bawah ketiak. Tapi kalau orang dewasa ya karena kakinya bisa berjejak di bawah ya, mungkin salah satu caranya ya tiduran di atas pelampung itu. Nah, lalu karena ada arus yang dibuat ya dengan menggunakan ya mesin ya. Jadi kolam itu arusnya mengalir terus ya. Membuat kita itu kalau duduk atau terapung di atas pelampung ya, kita akan jalan terus ya, mengalir kayak kita di sungai gitu. Nah, kalau kita melawan arus ya susah gitu, kita mesti berenang atau berjalan menjejakkan kaki di bawah melawan arus dari aliran di kolam itu ya memang lebih berat. Tapi kalau kita berjalan atau berenang mengikuti arus ya itu enak ya. Tenaga yang dikeluarkan nggak banyak, tapi kita bisa bergerak dengan cepat. Nah, bisa juga kita nggak ngapa-ngapain, cuma terapung saja di atas kolam itu, dan kita mengalir ya. Kita bergerak, dan bukan karena tenaga kita, tapi karena ada arus yang menggerakkan kita. Nah, seperti itulah burung Raja Wali itu ya, ketika dia terbang tinggi, dia mengembangkan sayapnya, ya, dia nggak kepak-kepakan, dia cuma kepak-kepakan supaya dia bisa naik di atas badai itu. Setelah itu dia kembangkan sayapnya aja. Nah, tenaga badai itu mendorong burung ini untuk terbang jauh sekali, dan praktis burung itu tidak mengeluarkan tenaga. Nah, itu yang Paulus bilang gitu ya. Aku bekerja lebih keras daripada yang lain, tapi bukannya aku, tetapi anugerah Allah, kasih karunia Allah.
Makanya ketika dia katakan di Filipi 2 ayat 12 ya, itu sering dikutip ya, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Tapi ayat 13-nya jangan dilupakan. Nah, ayat 13 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi yang mengerjakan itu Tuhan, bukan kita. Nah, bagian kita adalah menyediakan diri, mendengar dia berbicara, mendengar dia mengajar kita. Lalu kalau kita dengar tuntunannya, jangan keraskan hati kita. Belajar untuk terima, belajar untuk teduh. Jangan berdalih, jangan menangkis gitu. Oh, tapi mesti begini kan begini. Nah, kalau kita seperti itu, kita akan nggak dapat apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ya, makanya paling bagus tuh kalau merenungkan firman itu ketika kita sedang teduh, ya. Pagi hari misalnya, ya, pagi-pagi bentar, waktu hari masih gelap ya, Yesus itu bangun, pergi keluar, cari tempat yang sunyi, lalu berdoa di sana. Ya, dia mau mendengar Bapa surgawi mengajar dia. Jadi ini penting sekali ya, punya sikap untuk mendengar Tuhan tuh berbicara kepada kita. Nah, waktu kita mendengar itu jangan ngotot, teduh ya. Kalau kita bangun pagi itu seringkali frekuensi otak kita sedang dalam keadaan teduh ya. Tapi kalau kita sudah siang, tengah hari, itu biasanya pikiran kita lebih aktif bekerja. Nah, di situ kalau mau ngerjakan sesuatu dengan otak, pikiran, nah itu saat-saat yang tepat ya. Dan itu juga kalau masuk dalam perdebatan ya itu di situ. Makanya kalau kita bicara firman Tuhan ya, itu bisa nggak usah firman Tuhan. Nah, ada banyak hal kita bisa beda pendapat kan ya. Kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berdiskusi biasa, bisa juga sampai terus akhirnya diskusinya ya mulai panas ya. Itu kan terjadi di banyak tempat, di persidangan misalnya ya. Itu karena yang dipakai itu adalah pikiran kita, lalu emosi itu terpancing ya. Tapi mungkin jarang sekali kita pakai hati nurani ya. Karena kalau kita mau mendengar hati nurani kita berbicara, ya kita mesti teduh dulu ya. Nah, poinnya adalah jadi kalau kita mendengar suaranya artinya kita membangun hubungan dengan dia. Dan waktu kita dengar, putuskan untuk percaya. Ya. Di ayat 9 dikatakan, nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Dulu sebagian teman-teman suka bilang, mujizat itu nggak penting ya, karena orang Israel lihat mujizat, lihat aja nggak bertobat, nggak berubah ya. Ya betul juga ya. Tapi dalam banyak kasus kan kita perlu mujizat ya. Karena kemampuan kita udah nggak bisa. Ya, kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa buat mujizat, ya hidup kita ya kasihan sekali. Ya, di Alkitab saja kita melihat bagaimana dalam banyak kasus Tuhan itu intervensi. Ya. Misalnya kayak Petrus ya, Petrus ditangkap dalam penjara. Ya. Tapi kemudian pada waktu malam, malaikat Tuhan datang melepaskan dengan cara yang ajaib. Itu kan mujizat. Ya. Di luar logika manusia, bagaimana bisa menerapkan hal itu? Nggak ada yang bisa ya. Kemudian banyak kasus-kasus lainnya, bahkan Yesus sendiri ketika dia ada di muka bumi, dia peragakan itu mujizat yang terjadi seperti apa. Dan itu bukan menjadi perjanjian baru ya, perjanjian lama, nabi-nabi seperti Elia, Elisa, ya nabi-nabi yang lain itu juga melakukan banyak mujizat ya. Nah, itu memang di luar logika manusia. Ya, di luar kemampuan kita untuk bisa nalar atau nangkap hal itu. Dan itu hanya bisa dilakukan, ya bisa kita terima dengan iman. Putuskan untuk percaya. Nah, orang-orang Israel itu melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat, tapi mereka mengeraskan hati ya. Jadi mereka tidak mau belajar untuk percaya. Di sisi lain ada orang-orang seperti Yosua dan Kaleb yang sekalipun ikut 40 tahun muter-muter di padang gurun, mereka tetap
memutuskan untuk percaya pada Tuhan, sehingga akhirnya mereka masuk dalam tanah perjanjian. Dan bukan hanya itu, ya, Yosua jadi pemimpin, dan Kaleb itu walaupun sudah lewat 45 tahun dikatakan ya, dia tetap sama kuat seperti pada waktu masih 40 tahun. Dan pada usia 85 tahun itu dia masih bisa merebut Hebron, tanah yang paling subur, yang dikatakan raksasanya paling besar. Jadi karena dia ikut Tuhan, dia percaya pada Tuhan, itu menyebabkan dia mengalami hal yang beda dengan orang-orang lain. Ya, dia bergerak dalam kekuatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Ya. Ayat 10 mengatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, sebelumnya dia berkata tetelestai, ya, dia bilang sudah selesai. Ya, jadi pekerjaan penebusan dosa itu sudah selesai dilakukan. Alkitab berkata di 2 Korintus, ya, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Ya, kemudian ia yang kaya telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lalu ia telah digantung di kayu salib, ya, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita yang percaya. Jadi semua kutuk itu digantung di kayu salib. Lalu surat hutang sudah dipakukan di kayu salib, sehingga semua tuduhan, tuntutan yang secara hukum mendakwa kita itu sudah dibatalkan, ya, dipakukan di kayu salib. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, dikatakan juga bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Ya. Padahal waktu itu dibuat kita belum lahir kan, tapi sudah dilakukan itu 2000 tahun yang lalu. Dan ketika dia berkata tetelestai, itu kalimat dalam bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang sudah dikerjakan di masa lampau, sudah selesai, sudah final, tetapi dampaknya masih berlanjut sampai sekarang, ya, dan seterusnya. Nah, ini soal pilihan, kita mau percaya apa tidak. Kalau kita putuskan untuk percaya, maka kita akan masuk dalam ke tempat perhentiannya. Kita menikmati apa yang dia sudah sediakan, dia sudah kerjakan bagi kita. Ya. Ini kan sebenarnya polanya seperti itu. Waktu Tuhan mau menciptakan manusia, dia siapkan dulu semuanya. Sudah selesai semua, baru manusia itu ditaruh di tempat, di taman, di Eden. Ada tugas, ada pekerjaan yang diberikan. Tapi semua yang diperlukan untuk pekerjaan itu, untuk tugas tersebut sudah disiapkan, sudah disediakan. Sebenarnya yang perlu dilakukan oleh manusia itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Sebab kalau kita lihat ya, waktu Adam itu diberi tugas memberi nama kepada hewan yang ada di sana, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu melihat bagaimana Adam itu memberi nama kepada segala hewan itu. Jadi artinya waktu Adam melakukan tugasnya, ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, Tuhan melihat begitu. Nah, cuma ketika Adam sudah menemukan penolong yang Tuhan sediakan, ada masa di mana dia itu tidak melakukan bagian dia untuk mungkin mengajar, mengingatkan Hawa, sehingga ketika datang godaan dia bisa melawan hal itu. Ya, jadi ini pentingnya ya kita mendengar suara Tuhan. Bayangkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun, Tuhan masih mencari dan bertanya, di manakah engkau? Jadi harusnya itu selalu menjadi lifestyle kita ya. Bergantung kepada Tuhan, mendengar suaranya, dan waktu kita dengar suaranya jangan keraskan hati kita. Sebaliknya kita buka hati kita dan katakan, aku percaya. Nah, kalau kita lakukan hal itu, Roma 8 ayat 1 berkata, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, yang tidak berjalan menurut tuntunan daging, tetapi menurut tuntunan roh. Ya, haleluya.
Amin.